kenalin nama gue Ineke Valentina. Jadi gue ditemani sama teman blak-blakan gue, yaitu Cindy Iya, Huang. betul, teman belak-belakan sih. Kita kenal udah berapa lama ya, Kak? 2 tahun ada kayaknya ya? Oh ya, ada semenjak Tupperware kan. Iya. Pernah nonton gak web series Tupperware? Ada Ineke. Come on, kita harus tune in, Dan tune ada in. Cindy Huang yang jadi peran Galak antagonis. banget ya. Bener-bener galak banget gue. Gitu. Oke. So, ya teman-teman yang udah join, thank you so much. Thank you so Semoga much, dari live everyone. ini bisa dapat inspirasi, dan juga kalau misalnya teman-teman ada question, nanti mungkin bisa setelah ada sesi pertanyaannya selesai. So, Cindy, ini nih teman belak-belakan gue gini Iya, nih. gimana? Sebenarnya ini kan waktu lu kecil, lu suka banget keyboard, terus suka gambar, gila Iya, gambar lu iya. bagus banget. Gue Enggak sampai pengen sih. lo buat Enggak gambarin gue. Dan itu sebenarnya dari masa kecil lo itu, lo udah kebayang belum sih kalau misalnya lo bakal kedepannya masuk ke dunia entertainment? Oke. Sejujurnya gambar tuh dari kecil gue nggak gambar justru. Gue baru kalau gambar dulu ya, gambar tuh gue memulai gambar itu di SMA justru. Aneh banget karena SMA tuh kan sering kan di kelas kita dengerin guru. Ini jangan ditiru ya, karena kan kalau lagi bosen kita akan memulai doodling something. Nah aku mulai dari sana terus kok jadi keterusan, jadi suka. Sebenarnya itu dari SMA. Kalau SD sebenarnya sempet ikut kayak eskul ngelukis gitu, tapi gambar gue kayak jelek banget deh pas SD. Bener-bener jelek banget, gue gak ngerti. Kalau keyboard dulu sempat les piano, cuma di rumah tuh dulu nggak ada piano, jadi aku berhenti. Gue berhenti. Soalnya susah kan mau latihan di rumah. Kayak di rumah tuh belum bisa beli piano, jadi gitu deh. Terus baru dilanjutin lagi ketika Dede kan juga ngeles piano kan. Itu tuh pas gue SMA, Dede di rumah tuh dibeliin piano. Tapi di saat itu gue udah males ngeles. Jadi mereka les lah berdua. Ada gue ada 2 by the way, cewek semua. Nah, tapi karena waktu itu perpindahan dari SMA ke kuliah tuh kan banyak nggak bisa dibilang gap year, tapi ada waktu kosong kan. Nah di sana senggang banget, jadi gue belajar lah piano seperti Cici Ineke kan sekarang lagi belajar keyboard otodidak kan. Gitu. Cuman lu belajar keyboardnya tuh memang udah bisa sampai ini gak sih? Lu tinggal dengar lagunya, terus lu langsung bisa mainin? Enggak, gue masih jago itu. Jadi pas dulu ngeles tuh at least belajar basic kan. So belajar baca not balok, tapi setelah ke SMA kemarin pas otodidak belajar lagi, gue tetap harus ngitung satu-satu gitu loh. Kayak belum kalau not baloknya simple masih bisa baca deh, tapi tuh yang kayak basic banget baru bisa. Oke, ngerti banget. Terus kalau Cici Ineke gimana Cici Ineke? Gantian dulu dong sharing sedikit tentang pelajaran keyboard ya. Ini kan masih ada sesi penting gak penting sama Cindy Huang. Kan tapi hostnya Ineke. Oke, gimana? Iya, kan gue hostnya nih, jadi gue harus ini nih tanya-tanya soal gue ikutin aja lah ya alur lo. Terus gue penasaran sih sama masa kecil lo yang udah fokus banget di seni. Apa lo udah kebayang nanti ke depannya kayak misalnya di umur lo sekarang gini nih, lo bakal masuk ke dunia entertainment? Enggak sih, gue merasa pas dulu kecil gue gak ada seni-seninya. Cuma gue tuh emang gue lebih apa ya bilangnya, gue lebih tipe kompetitif dalam bidang akademis kali ya mungkin. Tapi akademisnya bukan yang pelajaran matematika banget gitu, enggak. Cuma lebih ke kalau kayak dulu kayak suka ada riddle games, maksudnya competition kayak pembacaan puisi atau sesuatu yang berhubungan dengan public speaking. Itu gue lebih kesana dulu. Jujur pas SD gue kira gue mau jadi MC. Cuma kayak enggak deh. Terus akhirnya gue beralih pas SD, gue kira gue bisa menjadi itu. Dan gue emang udah lumayan suka kayak drama kayak gitu tuh dari SD gitu. Tapi kalau seni yang musik dan gambar itu musik apalagi nggak terlalu sih, itu cuma hobi. Sedangkan kalau gambar baru figure out di SMA. Oke, paham. Terus ini one of the goals lu gak bisa masuk dunia entertainment? Pertanyaan lo bagus juga dari tadi. Boleh lah ini Kak. Boleh lah pertanyaan lo dari tadi. Berat-berat ya. Sebenarnya dari dulu karena gue suka main drama dan hal-hal yang semacam itu, adalah kepikir pengen kali ya coba industri entertainment. Tapi jujur
pertemanan gua itu bukan pertemanan, gua tidak ada koneksi ke sana. Jadi besides waktu itu nyokap sangat-sangat tidak nggak boleh banget. Even sampai sekarang masih kadang orang tua tuh kurang setuju sih kalau gua sepenuhnya terjun di bidang ini. Karena pasti maunya yang lebih stable lah istilahnya begitu. Jadi dari kecil ya udah kayak eh, suka tapi nggak berpikir itu akan menjadi pekerjaan suatu saat nanti. Karena itu asosiasinya kalau kita bekerja dalam seni peran pasti dibilangnya artis padahal itu jujur kayak Right. nggak ke arah sana gitu sebetulnya ya. Gitu sih. Tapi lo beneran artis, coy. Enggak, Jangan malu enggak. lah. Jujur gue sangat Lo artis, enggak, man. enggak sama sekali enggak merasa gitu dan enggak. Nanti ya kalau gue udah merasa gue artis, gue kasih tahu deh, gue nggak merasa itu sama Oh gitu, sekali. gitu ya. Karena lo lawan mainnya tuh bisa seimbang dengan pemain-pemain lain. Jadi gue rasa artis tuh memang cuma title aja, tapi yang penting kayak di dalamnya. Dan lo udah dapetin itu, man. Kita aminkan Yes. saja ya. Nah, oh ya, kalau misalnya karena orang tua lo yang pengen kayak dapat kerjaan tetap, berarti lo pernah kayak kerja kantoran dong? Pernah, pernah. Jadi Terus nggak mungkin gimana? Sorry. apa-apa lanjutin. Mau lanjut dulu nggak? Sebelum gue lanjut nih, kalau gue lanjut udah nggak usah berhenti ngomong. Oh gitu. Ya. Terus kalau misalnya lu udah pernah kerja kantoran kayak gitu dan lu bilang pernah, berarti lu sempet galau dong, lu mau masuk ke dunia entertainment apa tetap stay di kantoran? Dan kantor lu apa sih kalau boleh tahu? Oke. Jadi mungkin gak banyak yang tahu kalau gue tuh sebenarnya juga kerja kantoran ya, bisa dibilang kantoran. Em, jadi sebenarnya itu startup bareng teman-teman sih. Awal, gue sempet juga kerja sama orang itu di bidang agency juga, semacam PH juga, agency lah waktu itu. Itu cuma selama 3 bulan, terus kita nekat, gue sama teman-teman gue diajak sih. Jadi mereka tuh sebetulnya udah mau mencetuskan satu startup yang bergerak di bidang, kita bisa sebutnya mungkin creative house aja kali ya. Kita mau bilang agency juga belum berani mengklaim diri kita bahwa kita tuh sudah layak atau sudah pantas disebut agency. Creative house yang karena jadi gini, major gue dulu gue sempat kuliah di cafe, tapi 1 tahun aja terus gue pindah major jadi marketing. Nah teman-teman gue yang ngajak ini tuh mereka teman-teman gue di DKV, kita berempat kita nekat lah kita bikin satu creative house ini namanya Jendela. Udah sebut brand. Namanya Jendela gitu. Jadi kita mulai benar-benar dari awal banget, kita benar-benar berempat, nggak punya siapa-siapa, dan jadi maksudnya kita belum bisa mempekerjakan orang. Jadi yang kita benar-benar lakuin tuh kita semua project kita kerjain sendiri, istilahnya gitulah. Dari situ itu udah mulai berjalan sampai kita mulai 2015 official. Sampai sekarang masih ada, cuma di 2018 kalau nggak salah. Jadi gini, keinginan untuk mencoba dunia entertainment itu selalu ada dari dulu. Dan makin triggernya tau nggak gara-gara apa? Gara-gara gue nonton La La Land. Beneran. Gue kayak apa ya, ketika gue nonton La La Land, itu tuh kayak encourage aja di situ. Gue kayak sadar di saat itu kalau nggak salah umur gue 25. Jadi gue merasa kayak waktu itu Jendela at least sudah mulai berjalan lah ya. Kita juga bersyukur kita yang sama-sama nekat ini dengan startup yang siapa sih kita, tapi at least masih bisa berjalan dan bertahan selama 3 tahun itu. Tapi masih ada dari gue sendiri yang kayak there is still something that I wanna do. Ya gitu loh, yang kayak masih curious juga. Dan ketika La La Land kayak wah gila sih, gue udah umur 25 dan gue pikir kalau gue nggak coba, gue nanti akan nyesel nggak ya? Karena menurut gue at the end kita akan lebih menyesal kalau kita nggak coba sesuatu yang kita benar-benar pengen coba. Lebih baik mencoba dan gagal dibandingkan kita nggak coba sama sekali, ya kan? Daripada what if will kill you. I think ya kayak kalau menurut aku pribadi seperti itu. Jadi akhirnya gue coba. Itu pun awalnya bingung kan, I don't have any connection whatsoever. Cuma kan ketika di Jendela, jadi Jendela itu kan kita bisa ngerjain branding, bisa ngerjain produksi video juga di situ. Gue mulai kenal dengan agency karena gue nyari talent. Jadi teman-teman gue ini berangkat dari kru. Gue berangkat dari kru, beneran kayak biasanya kan karena kita startup pribadi, semua kita kerja sendiri nih, kayak semua serabutan deh.
Astrada iya, yang pegangin barang-barang talent iya, yang mayungin talent iya. Hmm. Kira-kira dari situ Wow. kenal agensi, bener makanya kayak ketika dibalik gue coba akhirnya kenal agensi, mulai casting, mulai dapet job, itu gue merasa kayak aneh kalau itu posisi dibalik kalau gue yang di ketika ketika syuting kan pasti agak rempong, jadi kayak ya kan ini kalau kita yang dibantuin mau minum nggak, mau I see. dipegangin barangnya nggak, itu aneh banget karena biasanya gue yang kayak gitu Oke. sih. Berarti lu dapet info casting tuh gara-gara kantornya Ciko lo. ya. Hah? Yes, karena kenalan sama agensi, bukan kenalan sih, karena kan gue yang cari talent biasanya. Terus dari sana gue mulai kenalan sama agensi, baru dapet info dari sana, kira-kira gitu. Oh, Ya, I see. stepping stone-nya juga dari sana kayaknya. I see. Nah, berarti lu dapat project Pretty Little Liars dari mana? Perjuangannya panjang sih. Jadi gue iklan dulu kan, gue mulai dari iklan tuh udah berapa lama? Gue bener-bener terjun ini di 2000 berapa ya itu 2018 gue jadi 2017 akhir gue nonton La La Land, berarti itu jendela 2 tahun ya. Iya, La La Land. Terus kayak gue ngomong lah sama partner gue yang jendela ini, dan bersyukur mereka mengerti. Di sana gue cuti 1 tahun selama 2018 melihat kemungkinan apakah gue bisa Oke. berhasil, bukan berhasil at least bisa dapat pekerjaan tidak, karena itu gambling banget kan. Dan itu sejujurnya benar-benar galau, dilema dan stressful sih at that time, karena gue merasa gue mulainya udah telat banget, dan ketika gue cuti 1 tahun pasti gue tidak ada income, dan ini tuh super gambling banget. Tapi ya anyway, lebih baik mencoba, mumpung gue juga mikir waktu itu gue belum ada tanggungan kan, gue masih hidup, bukan hidup sendiri ya, tanggungan gue adalah masih diri gue sendiri gitu loh. Masa hidup Ya, sendiri? bukan gitu maksud gue. Gitulah, gue kan belum berkeluarga dan lain-lain, jadi coba mending Oh. sekarang gitu. Ya jadi dari iklan dulu, baru iklan mulai web series, mulai ke sempet ya film, baru mau ya coba-cobalah. Karena film juga susah kan. Baru di 2019 pertengahan gue baru dapet project PLL ini gitu sih. Jadi perjalanannya Oke. panjang, Apa lo dapet project berjuang. PLL tuh karena dari manajer lo? Iya, jadi sebelumnya gue kan kalau agensi iklan itu kita agensinya banyak, jadi kita tidak perlu kontrak kan. Jadi kayak kata kasarnya bukan calo sih, tapi kayak ya nggak sih, kayak they gave us the information. Tapi ya kalau misalnya kita dapat project dari si agensi itu, ya kita urusannya sama agensi itu aja. Nah, gue tahu satu manajemen gue yang sekarang sebenarnya udah nggak ada sih. Cuma yang manajemen gue yang waktu itu di akhir tahun 2018 itu gue taunya dari Cynthia. Oh, Iya, ya, Cynthia iya. kasih tahu. Betul, Cynthia by the way teman kita berdua. Lalu gue taruh dari dia, terus masuklah manajemen itu. Dan terakhir, dan habis itu baru di tengah pertengahan gitu, manajer gue dikontak oleh Kadarius, produsernya PLL. Gitu, ada anak I yang cocok, nah baru see. dapet info dari sana, baru I casting. see. Dan pas Kayak lu masuk ke project PLL, lu pernah sangka gak pemainnya tuh udah kenal banget? Dan lo berasa minder halo, gak? pastilah, tolong gue sampai kayak begini nih. Pas dapat PLL, dapat info kan, kayak pas tahu baca briefnya kayak project PLL. Jujur gue nggak nonton PLL awalnya karena waktu itu sempet booming banget kan PLL. Cuma adek gue suruh nonton, temen gue suruh nonton. Cuma ada time I thought it was just another chick lit, and gue pikir itu bukan genre gue lah. Jadi tapi ketika ada brief casting, besok casting gue PLL. Tapi gue tahu PLL itu adalah brand yang besar. Jadi gue kayak aduh jiper banget. Tapi jujur gue nggak expect apa-apa. Kayak nggak mungkin lah. Dan waktu itu yang dicari adalah Sabrina dan Arya. Terus gue kayak Oh, Sabrina Arya kan main cast, gue pikir nggak mungkin lah gue dapet, nggak mungkin. Tapi anyway we still do our best kan kalau misalnya kita casting itu. Jadi gue mulai buka lah PLL tuh kayak gimana sih, ada scene-scene yang mau di casting besok, gue mulai cari tahu dan gue liatin, gue pelajarin buat besok. Nah ya udah, ketika besoknya casting, tahu lah teman-teman gue yang manajemen gue yang ikut casting pun yang mereka udah established gitu loh. Jadi gue kayak gue nggak expect I see. apapun. Gue I casting get di it. dalam juga nggak lama-lama banget. Terus gue setelah pulang udah nggak mikir apa-apa, tiba-tiba besoknya di kontak sama manajer gue namanya Karil, kayak Sin, standby ya, kayaknya mereka oke gini-gini. Gue kaget dong, terus malamnya udah di lock. Dan pas Damn. di hari casting tuh gue udah tahu yang bakal jadi Hana tuh kemungkinan besar
Anya yang jadi Sabrina akhirnya siapa gitu-gitu. Jadi pas tahu ya makin mikir lah nggak mungkin gua dapet. Siapa gua gitu loh. Pertanyaan terakhir dari gue nih. Tapi Hmm. tadi lu ada mau lanjutin nggak dari pertanyaan lu sebelumnya? Soalnya kan Jujur gue tadi ngomong masalah tips casting casting itu gue kan karena koneksinya kacau gue udah nggak tahu yang yang ngomongin apa aja tuh masuknya apa aja gue udah nggak tahu. kalau nggak kayak tiga tiga hal yang harus disiapin pas casting. Misalnya kayak gitu. Sudah kita to the point aja ya. Iya. Menyiapkan hati dan mental, menyiapkan peran itu sendiri, materi itu sendiri. Ya hati dan mental dulu pertama kali sih. Karena kita harus siap sih. Kalau kita udah siapin materi tapi kita nervous juga at the end juga sama aja bawahnya juga bisa takutnya jelek. Materi ya tadi itu minta skrip, nanya sama orang produksi karakternya seperti apa, mau dibawa kemana, dan kita juga dari pribadi membuild itu. Dan ketiga always try to have fun dan bikin good impression sama semua orang sih. Tapi bukan berarti harus fake ya. Kita tetap harus genuine dan jadi diri kita sendiri. Right, exactly. Nih pertanyaan terakhir dari gue nih. Nanti sisanya teman-teman boleh tanya pertanyaan Bertanya. di komen. Aduh, deg-degan gue jadi. Ini apa sih merah-merah? Pilih-pilih. Oke, oke. Ya, Lagi. Inaka yang pilih. Gue yakin lo bijak untuk memilih. Oke, oke. Sin, Yep. tanggapan lo apa sih pas lo dapet scene kissing sama Pak Erik? Wow, gue nggak expect itu datang dari lo. Tanggapan gue. Jadi kan gue liat juga nih Piala Lasnya bagaimana dan ternyata Piala Lasnya juga seperti itu, banyak adegan itu um, dan itu sejujurnya di Piala Indo sudah dikurangin. Dan ketika gue lihat itu juga, maksudnya itu tidak dipaksakan dalam skrip sih. Jadi menurut gue ya, oh oke, itu adalah satu hal yang belum pernah gue belum pernah dapet itu sih. Maksudnya itu pengalaman baru lah buat gue. Scene ini. Dan ketika ketemu dan itu masih membantu juga sama jalan ceritanya dan gue juga melihat lawan mainnya enak diajak diskusi segala macam, jadi ya pengalaman baru sih gitu. Jawaban gue mulai ngelantur ya. Jauh ya, yours tuh memang kelompok fansnya lo gimana nih? Dan kenapa namanya Cindy Yours? Kenapa nggak Cindy Alibaba? Boleh mungkin adminnya boleh membantu aku menjawab. Aku bersyukur aja sih aku melihat mereka seperti orang-orang yang support. Right, Cindy Yours. Love you guys. Seniors. Cindy Yours. Nanti gue bakal. Kayak itu dari Senior Hours kayak kalau nggak salah tuh sempat baca. Oh kakak, resmin dong akun ini kak. Jujur resmiin akun tuh aku nggak ngerti resmiin tuh bagaimana. Aku nggak ngerti, bingung, aku nggak gini-gini nggak bisa, nggak biasa. Gue udah ingat, gue udah ingat. Apa Gue udah ingat. Sin, lo pernah expect gak lo sampai ke titik seperti sekarang? Waduh, ya coba pertanyaan lo boleh. That's the last question. Gue bangga nih sama lo nih. So people pay attention, please. Gimana sih? Oh, oke, gue nggak denger lo terakhir ngomong apa. Oke. Sebelum gue menjawab, gue berterima kasih sama Ineka karena pertanyaan lo berbobot sih. Gue amazed, I'm proud of you. Anyway, sampai titik ini tentu nggak expect sama sekali sih, sama sekali. Dari awal aku coba di bidang ini pun sudah merasa telat, dan di saat itu aku udah bisa mencoba dan merasakan kayak gimana sih rasanya syuting, gimana iklan, dan apalagi aku memang suka, kan itu adalah hal yang fun banget buat aku karena aku orang ekspresif dan aku pengen coba banyak role aja. Itu udah seneng banget dan aku nggak tuh keren Ineka kata Hadis Manto. Oi, fokus cuy. Aku anak-anak yang gampang ke distract. Tadi sampai mana? Tapi anyway, thank you lah tadi yang bilang gue. Tadi, Jadi, pokoknya, ya. Jadi ya nggak expect lah. Dan aku selalu belajar untuk melakukan yang terbaik. Pasti gini lah, kalau misalnya kita habis casting ya, lo juga pasti ngerasain deh. Kita pasti ada expect, aduh gue dapet nggak ya kerjaannya, gimana. Tapi gue belajar untuk setelah gue melakukan yang terbaik,
gue ya sudah untuk result itu sudah bukan bagian gue karena itu di luar kontrol gue. Yang penting yang bisa gue kontrol seperti preparation, menyiapkan hati dan mental itu sudah gue lakukan. Hasilnya sudahlah, semoga hasil mengikuti hasil, semoga tidak membetray perjuangan kita. Jadi gue selalu mikir gitu aja dan gak berani expect ke depannya karena gini deh, menurut gue ada satu, ini gue suka banget deh, kesusahan sehari biarlah untuk sehari saja. Karena ketika kita mikir dan worry terhadap masa depan, it doesn't help juga apakah itu menambah 1 jam hidup kamu, ya nggak sih? Kan enggak. Does it help? Would it help? Enggak kan? Jadi kayak ya udah, tapi bukan berarti kita tidak menyiapkan payung sebelum hujan ya, tidak berusaha dan tidak uh, prepare for the worst gitu loh. Tapi ya sudah, lakukan yang terbaik di saat ini. Untuk kedepannya ya sudah, nggak usah terlalu diambil pusing karena itu bukan kontrol kita. Kayak 2020 deh, siapa sih yang bisa nyangka kita sampai sekarang harus di rumah aja, ada pandemi seperti ini, betul? Ya, thank you banget teman-teman. Sorry banget kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita jawab, tapi sorry tadi mungkin mati juga di tengah. Mungkin nanti ke depannya kita bakal ada live bareng. Dan kalau misalnya tanya-tanya soal Pak Erik atau bagaimana, silakan DM Arya. Dan thank you so much, pokoknya teman-teman yang udah join ini, semoga thank you banget yang sudah nonton, yang support. Ya betul, dan semoga bisa ya sukses selalu buat kita semua dan tetap menjaga kesehatan kita biar PSBB ini cepat-cepat berakhir dan kita bisa nonton konser dan kita bisa bertemu satu sama lain. Amin, amin. Yay, thank you Yay. Arya, Cindy, thank you Ineke Valentina. Pokoknya kalau misalnya mau nonton si anak jujur, lo juga boleh terjujur. Pokoknya kalau misalnya pengen teman-teman ada yang kelewat live IG live ini, bisa nanti nonton di YouTube atau di Instagram. ini kok ya, aku. Valentina. Instagram Cindy juga dong. Gue gak ngerti cara save-nya apa gimana tuh, gak ngerti. Ya ntar lo ajarin gue lah ya. Gak ngerti gue. Thank you guys, thank you so much. Bye, thank you so much. Soalnya hari ini gue ada PR untuk mengajar Cindy cara mengedit. Love you all. Love you guys. Kiss kiss. Muah muah muah. Duh, gue kayak nggak rela gitu matiin. Yaudah lo matiin. Kayak tadi, kan tadi telepon gue udah matiin, telepon siang. Lo sekarang. Gimana ya? Bye. Kita tunggu sampai 20 berapa nih? Ya, woi, udah woi. Bye. Sorry banget ya guys. Aduh. Matiin woi. Ya, oke. Thank you. Dah semua, thank you. Hai Sala, terakhir tuh, bye. Bye.